Nah ini keren banget. Sebenarnya Kota Bogor punya program yang digagas oleh wali kota dan kepala dinas. Sebetulnya bicara stunting itu kan problemnya bukan Kota Bogor, problemnya nasional. Iya betul. Nah jadi dengan Bogor ini melakukan inovasi seperti ini, yang kita harapkan ini jadi inovasi juga buat daerah-daerah lain. Betul, benar Pak Kadis ya. Betul. Dan ini hari ini kita memang di podcast Kang Mus ini kita ngangkat Bogor. Tujuannya apa? Jadi ngambil satu sampel, penanganannya seperti apa, solusi-solusi yang diberikan seperti apa, sehingga ini juga bisa dikembangkan atau ditiru oleh daerah-daerah lain. Kita nggak kebayang kan tadi dibicarakan nasional masih 21 sekian persen. Gimana peran kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak muda, apa yang harus kita bantu? Yang tadi juga sebelum membuka ruang ya. Jadi saya ulangi lagi Kang Anas. Jadi sobat Kang Mus ini juga yang kepingin misalnya jadi orang tua asuh memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, jadi kan biasanya kan kita juga nggak mau ribet misalnya, nggak mau ribet, memungkinkan ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Komunikasi dengan atau hubungi dinas. Dinas kami bisa. Dinas kecamatan bisa. Iya, dinas Dalduk. Nah nanti kita minta data berapa. Siap. Jadi misalnya sobat Kang Mus ini mau bantu di berapa banyak, tapi kalau misalnya lewat Kang Mus juga boleh, nanti kita ke sini. Ya oke. Nah, misalnya dikonversi ke rupiah memungkinkan nggak? Memungkinkan. Jadi misalnya gini, kan tadi dibicarakan kasih susu, kasih telur, kasih nasi bungkus segala macam kan belum tentu juga semua masyarakat juga punya waktu ya. Tapi misalnya satu orang ngambil 5 keluarga. 5 keluarga ini udah data. Misalnya si A, si B, si C. 5 keluarga, alamannya apa? Nah, tapi kan minta dikelola oleh dinas. Jadi nanti dinas misalnya mengkonversi satu keluarga ini butuh asupan ibu dan anak misalnya ya, butuh nilai rupiahnya sekian rupiah yang dibantu oleh donatur yang masuk, itu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan itu lebih gampang, bisa, lebih simpel kan? Simpel. Kalau timbang kita harus beli telur ayam sekian, kirim ke ini tiap hari misalnya atau seminggu berapa kali kan? Misalnya dikelola oleh dinas, ini menurut saya sih lebih simpel, Kang Anas. Siap, bisa seperti itu. Bisa ya? Sangat-sangat bisa. Oke, kita buka nih, karena ini uji coba buat Kota Bogor, Kota Bogor berhasil, program ini bisa dijalankan oleh daerah-daerah lain. Tapi sebetulnya kita ke 18% tadi Kota Bogor. Kalau dibandingkan Jawa Barat, kita di urutan keberapa? Di Jawa Barat itu mungkin kita masuk 10 besar terbaik lah Pak. 10 besar terbaik berarti daerah lain masih angkanya, banyak yang di atas 20-an persen. Iya kan dia melihat datanya dia 20%, berarti kan 1,3% masih di atas kita kebanyakan. Jawa Barat terjeleknya berapa persen? Awalnya gimana? Apa namanya stuntingnya? Stuntingnya 20,2%. Bukan ada nggak yang sampai satu daerah sampai 30%? Jawa Barat nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Seperti itu. Saya sering tambahkan ya Pak ya. Iya. Kita lihat Pak pelajaran dari Asia Timur lah. Ya. Jepang, Korea, dan China kan. Mereka pada saat Perang Dunia Kedua tinggi badannya 158 sampai 60 itu. Iya. Tapi sekarang mereka kalau kita lihat tingginya sudah sama dengan tinggi masyarakat Eropa. Ketika main bola itu kelihatan banget, voli kelihatan banget. Jadi kalau bicara di luar negeri itu negara-negara maju stunting itu hanya memerlukan 2 generasi. 70 tahun lalu. Iya, makanya betapa pentingnya Pak mengetahui tentang bagaimana ya pendekatan kepada catin, pemuda, kemudian ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan kita berkolaborasi dengan baik itu kita bisa meningkatkan bukan hanya mereka yang stunting Pak, tapi buat masyarakat umum bagaimana meningkatkan dalam 2 generasi kita tinggi badannya bisa maksimal. Oke. Ini akan menjadi persaingan yang fair nantinya Pak. Gimana internasional tuh ya? Gimana Indonesia mau menang Piala Dunia? Kalau tingginya juga masih jauh di bawah, ya. Besaran badannya. Iya. Kalau kita misalnya terjadi benturan tubuh, perebutan misalnya untuk bola atas gitu. Tapi ini bukan cerita kosong Pak. Asia Timur telah mempraktekannya. Iya, benar. Dia hanya butuh waktu 2-3 generasi. 2 generasi ya, lah. Berarti kan cukup kurang lebih 30-40 tahun mereka sudah bisa merubah tatanan masyarakatnya menjadi lebih secara global bisa bersaing untuk profesi-profesi tertentu. Iya. Gitu. Oke, Kang Anas, saya lebih masuk lagi lebih detailnya ya. Sebetulnya stunting itu kan tadi dibicarakan protein. Yeah. Nah ini program Kota Bogor sendiri untuk menangani itu lebih difokuskan ke makanan-makanan apa? Ya. Yeah. Selain telur. Kita berharap ya memang sih yang paling bagus itu sebetulnya adalah ikan. Ikan ya? Ikan ini tingkat konsumsi di Kota Bogor sangat rendah Pak. Oke. Ya, hanya 29%.
Jadi satu orang harusnya itu adalah minimal 70 kilo setahun. 70 kilo Setahun. Kita baru di angka 29 kilo. Oh. Harusnya makan ikan itu Pak adalah pilihan ketiga atau 3 hari makan ikan. 2 hari lainnya boleh telur, boleh daging, boleh apa. Karena ikan itu paling komplit vitaminnya, vitamin B, vitamin A, kemudian mengandung omega pula yang sangat tinggi. Proteinnya sangat kooperatif. Dia bisa menetralisir kolesterol bahkan ikan laut itu. Iya. Harus ikan laut apa boleh ikan laut atau ikan tawar? Ya boleh ikan tawar juga. Ikan tawar juga boleh, tapi ikan laut kan lebih baik. Lebih baik. Iya, Jawa Barat aja tingkat makan ikannya tuh 34%. Kita lebih jelek. Kita lebih jelek. Kita paling jelek, termasuk paling jelek. Kemudian nasional itu 60% bahkan. Jadi orang Aceh, orang Sumatera Barat, orang Makassar lebih banyak makan ikan. Nah, makan ikan di kita harus dihilangkan, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai seperti makan ikan tuh makan ikan asin gabus, nasinya sepiring, pakai pete, atau kita kalau pilih wetan ada pepes peda itu, satu ekor bisa 4 orang. Itu bukan makan ikan yang makan ikan beneran. Nah, ini yang salah ya. Ini yang salah. Jadi dikoreksi ini. Kota Bogor nih Pak. Jadi apa karena kita nggak punya laut ya? Barangkali ya. Tapi kan kita masih punya empang kan, ikan. Apa yang kurang Pak? Apa yang salah dari masyarakat kita? Ya dari masyarakat kita itu mungkin ya menganggap bahwa bahan makan protein itu mahal. Oke. Ternyata tidak kan. Sekarang kalau ikan emas aja kan rata-rata 36.000. 30, ya. Coba beli daging. Kan di atas 100.000, jadi 4 kilo. Ya. Seperti itu. Ya apalagi Bapak Ibu sekalian terutama buat anak-anak bisa mendiversifikasi menunya. Jadi jangan telur diceplok terus nih, dibikin nugget, dibikin ikan, dibikin sosis, dicampur dengan sayur dan seterusnya. Jadi ini penting sekali variasi menu supaya suami, keluarga, anak-anak kita tidak bosan menikmati santapan dari sumber protein tersebut. Jadi yang kalau sangat penting. Ikan itu sebenarnya bisa pengolahannya lebih banyak. Bisa ya? kan, bisa kalau hanya digoreng terus jadi bosan juga. Bosan. Kalau ikan bentuknya kayak ikan, mungkin kesannya gimana? Atau lele apalagi kan, ada orang berpikir dengan BAB gitu dan seterusnya. Padahal itu dagingnya tinggi sekali. Protein. Omega itu Pak. 3, 6, dan 9 itu sangat penting untuk pertumbuhan otak, untuk kesehatan jantung. Jadi anak bukan hanya soal tinggi badan, tapi juga jantungnya bagus. Ginjalnya bagus, nggak mudah obesitas, nggak mudah kolesterol dan seterusnya, penyakit genetik lainnya. Nah memang masyarakat kita sekarang kan lebih senang konsumsi ayam ya. Ayam, ya tidak salah ayam juga gitu. Tidak salah ya. Tapi kan kalau ayam itu kombinasi. Kan, kombinasi, sebab secara hasil penelitian nutrisinya kan dia tidak omeganya kurang. Oke. Gitu. Daging merah tuh kelebihannya asam aminonya bagus. Nah sebetulnya telur, ikan yang sangat penting ikan ya. Iya, ikan. Nah kita juga pernah membahas Kang Anas telur puyuh. Telur puyuh ini juga sebetulnya kecil-kecil cabai rawit sebetulnya. Dia kecil tapi 5 telur puyuh ini kan setara dengan 1 telur ayam. Nah, tapi kandungan gizinya segala macam hasil penelitian jauh lebih baik. Ini juga masuk yang diprioritaskan di Kota Bogor. Jadi kita Pak dalam program ASN Penting Lur, ya ASN mencegah stunting dengan bantuan telur itu artinya. Ya, kita sudah menerapkan tentang telur ayam dan telur puyuh dengan komposisi untuk telur ayam itu 1,5 kg per ASN per itu. Sama puyuh juga 1,5 kg. Untuk satu stunting. Ini program yang akan dijalankan. Akan dijalankan oleh kita. Jadi kita akan, karena kenapa telur itu kan murah, sumber protein yang murah dan mudah dibuat apa aja dan simpel. Tapi bagaimana ini satu lagi gini, kalau dari yang bersangkutan si ibunya juga tidak punya kesadaran, bisa juga kan dikasih makanan, dikasih lauk pauk ini juga tetap nggak dikonsumsi. Nih bagaimana ini mengontrol sampai ke bawah ini bahwa ini benar-benar dikonsumsi dan hari per hari ini ada perubahan dari si anak ini. Ya jadi Pak, insya Allah kita akan mengadakan evaluasi sekarang tiap bulan. Tiap bulan di mana dalam evaluasi tersebut kita akan melihat indeks dari anak tersebut baik menyangkut perkembangan kecerdasan maupun tinggi badannya. Ya, jadi kita akan kita pastikan nanti orang tuanya akan kita wawancara juga, dan juga orang tuanya kita diikut sertakan di dalam ceramah Pak, di dalam penjualan juga membuat menu
per 1 minggu. Per 1 minggu. Dan kita ada isian di mana di forum tersebut ibunya memastikan memberikan laporan ke kita tentang makanan yang telah dia buat untuk si anak per hari. Oke. Nah, mungkin ini tidak akan menghilangkan katakanlah watak seorang ibu yang berbohong ya, tapi kan dia akan berkurang Pak berbohongnya itu kalaupun ini tidak saya maksimalkan, karena dia mau nggak mau dia harus membuat catatan-catatan pemberian menu dan makanan yang asupan yang dia diberikan kepada keluarga itu semua bayi tersebut. Anaknya. Ya kalau enggak kan apalagi emang sangat bahaya kalau dikasih uang. Ya bisa juga uangnya bukan dibeli telur atau susu segala macam, tapi beli Indomie kan. Iya. Makanya kami di forum kami tidak ada pilihan uang tuh sementara. Tapi kalau memang untuk yang memang perlu kita fasilitasi, kan kita punya TPK Pak. Bapak harus tahu TPK, tim pendamping keluarga. Itu jumlahnya kurang lebih 2.400 saya angkat. Sekota Bogor. Oke. Jadi per RW 3 orang Pak, unsur PLKB, unsur Puskesmas, dan unsur PKK. Kita sudah latih kemarin. Ini aktif di masyarakat semua. Sekarang aktif di masyarakat. Mereka kita bayar gratis ininya handphonenya. Oke. Kita kasih honor setiap bulan. Dapat honornya, dapat pulsa gratis untuk tadi melaporkan secara virtual terhadap keluarga pendampingan mereka yang baik itu untuk catin ya, calon pengantin, untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu nipas maupun bayi. Apalagi yang stunting seperti itu, Pak. Kita sudah mengangkat Pak, alhamdulillah. Hampir 2.400 saya angkat. Wah, ini sebenarnya kalau program ini bisa berjalan baik, harusnya sih di akhir 2023 bukan 4% Kang Anas turun. Bisa jadi kita di bawah 10% ya. Amin ya. Amin mudah-mudahan. Ya itu kan harus, karena Pak Wali kan harus terpadu, terukur, dan terstruktur. Wali kota apa, tanggung jawabnya, Pak Wakil apa, Bu Sekda apa, para OPD apa, camat apa, lurah apa. Dinas kami jadi apa? Semuanya diberikan peran bagaimana ini PKK ini problem kita bersama. Problem bersama. Bagaimana kita bareng-bareng. Nanti kita akan ada penghargaan buat OPD dan camat terbaik untuk penurunan stunting. Ini mulai jalan di bulan Juni. Juni kita nanti akan beri penghargaan di akhir tahun. Kata Pak Wali, malah Pak Wali menambahkan akan di traveling untuk kata yang bagus. Waktu kita terakhir stunting di Hotel Salak. Setelah saya ekspos, para rencana kami begini Pak. Kita nggak mau kecolongan lagi gitu. Wah, ini memang Sobat Kang Mus gitu. Wali Kota Bogor juga tidak salah memilih Kang Anas ini sebagai Amin, ya Allah. Kadis terbaik yang diberikan peran. Karena apa? Ini jadi sorotan sebetulnya. Kebayang kalau Kota Bogor sekarang 18, sekian persen, di akhir tahun jadi naik 20. Namanya targetnya nggak muluk-muluk turun 4%. Tapi kalau saya sih yakin kalau dengan program-program tadi dibahas, rasanya sih untuk mengejar di angka 5-6% sih, insya Allah masih. Contoh aja satu ya, mungkin kekurangan tahun lalu misalnya, itu di dalam rapat koordinasi, rakor tingkat kota. Jadi rakor tingkat kota itu ternyata hanya berupa kompilasi kegiatan OPD yang ada kaitan dengan stunting. Itu kan salah Pak, harusnya kan rakor itu adalah menghitung, menganalisis berapa kebutuhan sesuai hasil audit stunting yang di program tiap OPD untuk menuntaskan stunting. Seperti kita mau P2 PKSS Pak. Kita siapkan kan pertanian apa, PU apa, jalan perbaiki, mungkin gapuranya kita perbaiki, itu dihitung tahun sebelumnya. Nah, kemarin rakor itu hanya mengkompilasi Pak. Tapi kan balik lagi ke yang tadi Kang Anas. Kita 18, sekian persen yang sekarang ada. Tapi kan di balik ini masih ada 20.000 yang resiko ya, resiko akan stunting. Apakah ini juga kalau nggak diantisipasi atau juga diberi pengarahan atau dibantu yang 20.000 ini juga bola liar yang sangat gede, bisa jadi malah bukan turun, malah jadi naik ya. Sebenarnya ancaman, sebelum saya jawab itu, ancaman itu tidak hanya dari resiko stunting Pak, tapi juga dari mobilitas tinggi teman-teman keluarga marginal. Karena hasil penelitian kami, di atas 90% itu karena pendidikan dan ekonomi stunting ini. Nah, ini Sobat Kamus, pendidikan dan ekonomi. Jadi rata-rata Pak warga Bogor yang stunting itu memang pendidikannya rendah Pak. Di SMA atau di bawah SMA, rumah tangga di bawah SMA seperti itu. Ekonomi juga rata-rata ya pendapatannya di bawah UMK lah mereka ini yang. Apa di orang-orang yang berpikir setelah nikahin udah menghilangkan tanggung jawab? Ya, artinya begini, mereka tuh begitu ada. Karena mereka banyak di kontrakan, begitu ada bentrok suami istri pusing karena ekonomi, akhirnya mereka bubar. Dia misalnya orang Cilebut pindah ke kakaknya ke di Sukaresmi. Nah, sehingga mereka menjadi, karena pendataan oleh
Kementerian Kesehatan setiap tahun itu tidak berdasarkan KTP, tapi berdasarkan orang yang tinggal di lokasi tersebut. Oh. Makanya stunting di kita dari 2.365 itu hanya 900 yang berKTP Kota Bogor. Oh, dari 2.300. Iya. Tapi kan dianggap penduduk yang bermukim. Pada saat itu karena mereka betul sih mereka menghitung jumlah stunting ada di Kota Bogor dan di Indonesia gitu loh. Jadi tidak melihat KTP-nya. Yang mereka temukan pada saat SSGI survei status gizi Indonesia. Oh. Itu juga rawan juga meningkat. Makanya kita perlu tahu nanti kalaupun ada naik jangan dulu emosi kita. Ini dari mana naiknya? Iya. Kemarin waktu kita rakor di Bogor Utara bersama Bu Sekda dan Pak Camat Bogor Utara beserta Pak Lurah dan Puskesmas Bogor Utara. Ada kelurahan yang naik, ada kelurahan yang turun. Secara umum turun ke Kecamatan Bogor Utara. Tapi ada 4 dari 8 kelurahan, ada 4 kelurahan yang naik. Nah, setelah hasil dari wawancara dengan kepala puskesmasnya, bahwa mereka kebanyakan pendatang. Yang karena tadi pindah kerja misalnya. Misalnya profesinya ibu rumah KTP-nya dari mana, tapi kerjanya di Bogor, tinggal di Bogor. Contohnya misalnya istrinya asisten rumah tangga, dapat kerja di kota kan, akhirnya dia pindah ke ngontrak di kota. Anaknya stunting. Jadi dihitung itu bagian dari kota. Seperti itu. Wah, ini berarti penanganannya harus secara menyeluruh ya. Menyeluruh. Dan bantuan tadi juga tidak melihat KTP kan, yang penting untuk sementara yang justru yang kita karena kita tidak mau fokus ke 100% Pak. Iya. Kan nanti akan takutnya out control. Iya. Tidak under control, tidak on control kan. Makanya kita pakai 50% untuk stunting dan 10% untuk resiko stunting. Jadi untuk stunting kita akan ada stimulan tapi 2.000 dari jumlah 20.000. Yang paling bawah sekali. Tapi ini juga efek. Dan berKTP Kota Bogor. Apakah ada nggak penelitian khusus efek dari pandemi kemarin berdampak terhadap stunting? Sangat Pak. Mungkin pasti pengaruh ya. Sangat. Ini terhitung dari TPT Pak. Tingkat pengangguran. Ya, pengangguran terhitung ya di mana kan naik tingkat kota dari 8 menjadi 10 indeksnya. Nah ini mempengaruhi pendapatan. Ujung-ujungnya kan dikorbankan bayi asal makan kasih susu instan, kasih Indomie, telur ya, dicampur apa rame-rame. Harusnya beli telur, beli susu ya dibeli buat bayar cicilan motor atau yang lain ya. Karena indikasi ekonomi kita kan semua naik Pak kecuali TPT. Iya. Kemarin waktu musrembang. Berarti ini bicara stunting juga bicara keseluruhan Pak. Keseluruhan di sini. Makanya kita libatkan hampir 15 SKPD. Oke. Iya, karena orang tuanya tidak hanya berupa asupan atau nutrisi, tapi juga perbaikan rumah. Ada RTLH kan? Iya. Kemudian yang tadi Kang Anas sampaikan penerangan, cahaya segala macam juga mempengaruhi karena kan mempengaruhi happy orang. Iya. Kan basic dari kesehatan 3 Pak. Kesehatan ya. Pertama ada nutrisi yang seimbang. Kemudian olahraga yang teratur. Jadi olahraga itu tiap hari Pak, walaupun sedikit. Iya. Istilahnya ada gerakan lah badannya. Iya. Ketiga kendalikan stres. Wah ini yang penting juga. Stres makanya harus bahagia. Bahagia itu sudah mendapatkan 50% dari kesehatan. Kalau Bapak bahagia, Bapak senang bersyukur. Jadi Sobat Kang Mus, sebenarnya bahagia itu sangat penting. Penting, 50%. Kita bahagia, berarti udah menyelesaikan 50% permasalahan. Tinggal 50% lagi kita cari solusinya. Iya. Sudah obat 50% itu. Suami yang baik, yang ramah, istri yang taat, yang patuh, anak-anak yang soleh. Itu sumber kebahagiaan. Nah, Kang Anas, jadi program yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat bagus ya. Dan sesuai dengan visi Kota Bogor. Ramah keluarga. Ya guys ya, betul kan guys? Keren. Nah, tapi program ini baru dijalankan habis Lebaran ya? Habis Lebaran karena kita perlu kata Pak Wali, baseline-nya harus bagus. Saya tidak mau tidak terukur. Siapa dan makanya nanti siapa lagi yang si A yang kita evaluasi setelah distimulasi. Jadi jangan sekarang kan tadi kan hanya kompilasi kegiatan sehingga tidak menuki. Contoh misalnya saya waktu kepala di pertanian kan ada kegiatan gemar makan ikan. Saya awalnya tidak ada konsentrasi ke stunting, tapi begitu kegiatan dibuka ada stunting diundang, ya udah saya masukin aja data itu. Padahal datanya jauh dari cakupan stunting. Paham maksudnya Pak? Iya. Sekarang kita harus ke situ, yang ke itu Pak, yang ke 2.000 itu menukik langsung. Ya supaya langsung berasa efeknya berasa. Penurunannya bukan fiktif atau sekedar janji kualitatif, tapi betul-betul sudah kuantitatif, sudah detail. Nah, Kang Anas, dari program yang tadi disampaikan, pasti kan
ini udah tahu nih problemnya apa, solusinya apa, tinggal nanti dijalankan. Ini juga pas banget. Kita bikin podcast hari ini, program ini belum dijalankan, tapi problemnya sudah ada, ini programnya sudah ada, baru akan dijalankan nanti di bulan Juni ya. Ya, bulan Juni insya Allah. Di bulan Juni. Nah nanti mungkin kita juga akan undang Pak Kadis kembali ini, Kang Anas, di Desember. Desember komplit Pak, Pasti ada udah punya data. forumnya. Udah punya data segala macam. Ya, sekarang kita bicara 18, sekian persen. Nanti di Desember kita jadi di berapa persen? Kita pengen tahu. Ya, walaupun sudah ada target, siapa tahu lebih. Oke, ini Kang Anas di penghujung, kita juga Sobat Kang Mus juga kepingin membedah sedikit terhadap pengendalian penduduk. Nah ini kan program pemerintah juga ada kan, masyarakat yang baru nikah, apakah ini langsung dikendalikan jangan faktor kelahiran, atau memang diedukasikan mereka juga cukup punya, apa masih relevan punya 2 anak, atau sekarang udah berubah jadi 3 anak atau 4 anak? Ya, target Pak Bung ini, Kang Muz ya. Untuk Kota Bogor memang sudah 1,8, tapi untuk nasional kita masih di atas, hampir 3 kan. Iya, iya. Jadi kita masih tinggi pertumbuhan itu. Jadi Masih harus kategori dikendalikan. tinggi, ya? Ya. Jadi begini, coba sedikitlah belajar dari bangsa-bangsa di Asia Timur misalnya. Iya. Ya kita sekali lagi sama dengan kita merencanakan suatu pernikahan dan merencanakan suatu anak, bukan saja merencanakan bulannya atau harinya atau perempuan laki-lakinya saja. Oke. Tapi juga merencanakan tentang bagaimana persiapan secara ekonomi di samping mentalnya. Sehingga kita menghindari 3 terlalu dini, Iya. terlalu rapat, Iya. anak tuh lahir lagi gitu. Iya. Terlalu dini, terlalu rapat, terlalu cepat. Oh. Nah, harusnya itu diperhitungkan secara ekonomi juga. Jadi buat teman-teman yang muda, cobalah ya supaya berkualitas nih. Baik itu kita yang menikah, ya istri kita atau suami kita, juga anak kita benar berkualitas. Di sekolah yang good gitu loh, dapat guru ngaji yang good misalnya ya. Iya, iya, iya. Seperti itu perlengkapannya, fasilitas kehidupan juga good, dihitung itu secara ekonomi. Coba belajar berhitung. Kalau tidak tuh datang ke kantor saya untuk dapat fix-nya. Saya nggak bisa menghitung indeks berapa ya, kemampuan di berapa saya harus tambah anak lagi. Bukan hanya tadi yang Bapak cerita pengen anak laki-laki nambah lagi, jangan sekarang. Jadi karena tanggung jawabnya dunia akhirat kan. Semuanya harus diprogram ya. Iya Pak. Oke. Ada yang seperti itu. Jadi anak yang sehat, yang cerdas, banyak peluang Pak, tidak hanya di Indonesia. Tapi juga dia bisa berangkat ke Eropa. Contoh Eropa Selatan. Iya. Ya, mulai dari Spanyol, Yunani, itu sekarang kekurangan tenaga kerja Pak. Karena mereka pemudanya lari ke utara, ke Inggris, ke Jerman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak tertinggal untuk juru masak, maintenance gedung, bidan. Jadi nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Di sana yang mengundi sekarang orang Bangladesh, orang Filipina. Mana bahasa Indonesia? Makanya kita harus punya skill power kan, anak-anak yang skill bukannya unskill. Nah, itu tentunya memerlukan modal kan, memerlukan keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang sejahtera. Jadi saya sarankan sekali lagi dihitung juga. Jadi semuanya punya peran ini ya? Iya, jadi mulai dari awal pendidikan penting. Pendidikan penting. Dia nggak mungkin dapat penghasilan yang baik kalau pendidikannya juga tidak baik. Tidak kan? baik. Nah, berarti mulai dari pendidikan, ya pengetahuan. Betul. Dan nanti yang tadi disampaikan. Ya, lifestyle. Ya, lifestyle-nya juga penting. Yang penting. Di antaranya quality time. Oh ya, jadi Sobat Kang Mus ini dapat ilmu yang sangat berharga ya. Jadi karena kan anak-anak muda yang punya rencana atau lagi menyusun program, kan nggak ada salahnya. Umur 19 tahun oke, tapi punya cita-cita akan menikah di umur sekian, berarti kan mempersiapkan diri ya. Siapkan diri. Siapkan diri apa? Yang tadi disampaikan, berarti harus punya pendidikan yang baik buat dapat pekerjaan yang lebih baik. Betul. Nah, terus nanti juga bagaimana memilih pasangan, bagaimana membuat program hidup sehat, punya anak pertama, anak kedua, dan yang tadi disampaikan oleh Kang Anas, sebetulnya ini juga mungkin akan ada juga di semua daerah. Ternyata di Dinas Dalduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ada tempat buat konsultasi. Ada. Jadi bukan hanya ke KUA buat konsultasi. KUA kan hanya buat nikah ya. Tapi kalau untuk bicara masalah gizi, bicara bagaimana baiknya menikah di kapan, dan lain-lain, gizi dan lain-lain ya. Jadi datang ke Dinas Dalduk untuk konsultasi. Apa yang pesan terakhir nih Kang Anas buat Sobat Kamu semua biar tetap juga semangat ya
Jadi jangan mendengar ini, wah ini ada stunting segala macam, jadi takut buat nikah juga kan, takut juga buat punya anak, nggak begitu juga kan. Jadi semuanya bisa dipelajari, bisa dibikin dengan perencanaan yang matang, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik ya. Silakan. Ya, dua hal. Yang pertama mungkin untuk internal ya, kita, keluarga kita, mungkin kakak kita, adik kita sudah berumah tangga, ponakan kita beritahu mereka tentang pentingnya tumbuh kembangnya kehidupan rumah tangga menjadi basic masa depan keluarga itu dan bangsa dan negara ke depan, Bapak Ibu sekalian. Penting di situ bahwa kita menciptakan keluarga yang sehat, yang bahagia, yang berkualitas, yang bisa bermanfaat buat dirinya, mengetahui hidup itu seperti dan harus bagaimana menjalaninya, serta bisa bermanfaat buat orang sekitar. Nah, kemudian untuk eksternal, ya kita setelah kita successfully di keluarga, don't forget ada tetangga kita, tetangga kita yang masih ada kekurangan, baik itu dalam bentuk materi, ekonomi, maupun dalam bentuk pengetahuan, knowledge ya. Jadi perlu kita bagi supaya bangsa kita menuju era 2045 itu betul-betul berhasil, Pak. Yeah. Karena kalau bangsa kita kuat, apalagi dengan sumber alamnya yang luar biasa, ini kita akan seperti Amerika, Australia gitu loh, Pak. Ya, pasti akan. Itu tidak mustahil kita akan mencapai itu, menjadi negara kekuatan ke-5 atau ke-6 di tahun 2045. Kalau kitanya SDM-nya siap. Dari sekarang dipersiapkan. Dipersiapkan. Okay. Seperti itu. Tadi misalnya tinggi badan. 2-3 generasi bisa, Pak. Anak-anak kita, bangsa kita nanti setelah kita nggak ada, tingginya rata-rata 175. Jadi harusnya Indonesia udah di atas 175 semua. Iya, seharusnya seperti itu. Contoh lah, itu hanya satu sisi. Nggak ada kesulitan lagi masuk akabri segala macam ya. Tidak kesulitan, bahkan untuk standar internasional maksud saya. Bah di kapal pesiar, di restoran mewah, di Hollywood, mungkin teateral, di entertain juga bisa, di vlogger, di mana itu menunjukkan bahwa masalah fisik. Korea contoh Pak, Korea kalau di kita mungkin ya masih mempunyai atau negatif tentang merubah wajah itu ya, operasi plastik itulah. Kalau di sana merupakan suatu kebutuhan, Pak. Sebab dengan wajah yang baik, dibetulkan baik itu fisik badan maupun apalagi mukanya, dia mempersiapkan masa depan dia. Dan di sana itu, Pak, itu namanya operasi plastik itu bisa aja kado ulang tahun dari ayahnya. Iya, benar. Gitu. Tapi tujuannya baik ya, untuk menyiapkan masa depan dia biar lebih siap. Karena dia secara tinggi badan sudah mumpuni. Kecerdasannya sudah sampai. Kemampuan untuk memahami chip, memahami virtualisasi, digitalisasi, dunia teknologi ruang angkasa misalnya, teknologi militer, tentang lautan, itu merupakan bangsa yang luar biasa cerdas. Kalau enggak ya kita tidak mempunyai kedaulatan di angkasa, di udara, di laut, kita semuanya menjadi penonton dan menunggu bangsa lain untuk mengeksplorasinya. Oke. Keren. Terima kasih Kang Anas. Demikian Sobat Kamus semua podcast kali ini. Jadi di podcast kita selalu memberikan inspirasi, temanya akan berganti di tiap sesi, tapi yang pasti sih kita akan mengupas dan memberikan inspirasi buat Sobat Kamus semua. Jangan lupa nonton terus podcast Kang Mus Inspiration dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.